Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia dengan NIM I01203002 dari kelas Hukum A angkatan 2020. Pada kesempatan di video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang materi putusan dikabulkan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Fadlan Fadil SH MH. Baik, sebelumnya terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu putusan dikabulkan. Putusan dikabulkan di sini adalah putusan pengadilan yang menerima permohonan atau tuntutan pihak yang meminta di dalam gugatannya. Kemudian selanjutnya dalam praktik pengadilan, putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan itu terdapat dua bentuk. Pertama, gugatan dikabulkan seluruhnya. Yang kedua itu gugatan dikabulkan sebagian. Suatu putusan dikabulkan. Dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 556 KSIP garing 1971 menyatakan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian material. Yang kedua itu dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Di samping itu dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, hakim ini bersifat aktif. Kemudian contoh kasusnya yaitu Bank Pengkreditan Rakyat atau biasa disingkat dengan BPR, bisa beli agunan kredit macet nasabah. Dalam Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji material pasal 12A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Inti putusan ini menyatakan bahwa Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR dapat membeli sebagian atau seluruh agunan kredit macet nasabah. Kemudian dalam pertimbangannya, mahkamah menilai pada dasarnya BPR ini memiliki peran yang tidak jauh berbeda antara bank umum syariah dan bank BPR syariah dalam memberikan layanan di bidang keuangan kepada masyarakat. Selanjutnya, sebab dalam beberapa jenis usaha Bank Pengkreditan Rakyat umumnya memiliki kesamaan dengan bank umum, yaitu meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah. Kemudian undang-undang yang bertentangan. Amar putusan mengadili mengabulkan permohonan pemohon menyatakan frasa bank umum dalam pasal 12A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Legal opinion dari kasus tersebut dalam pertimbangan hukum oleh Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, mahkamah menilai bahwa pada dasarnya BPR memiliki peran yang tidak jauh berbeda antara bank umum syariah dan BPR syariah dalam memberikan layanan di bidang keuangan kepada masyarakat. Meskipun bank umum memiliki jenis usaha yang lebih luas daripada BPR, namun beberapa jenis usaha yang dijalankan oleh BPR pada umumnya memiliki kesamaan dengan bank umum, yaitu meliputi menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian lanjutan dari kasus tersebut dalam pasal 8 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan bagian pengaturan tentang usaha bank umum juga diberlakukan untuk usaha Bank Pengkreditan Rakyat. Itulah dari penjelasan mengenai materi putusan dikabulkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.